Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Ramanuddin, NIM 1710312610052. Saya dari Universitas Lembung Mangkurat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang job interview atau wawancara pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang job interview atau disebut dengan wawancara kerja. Apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan job interview atau biasa disebut dengan wawancara kerja? Mungkin dari beberapa kalian masih ada yang masih belum mengerti maksud tersebut, dan di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Sebuah wawancara kerja adalah wawancara yang terdiri dari percakapan antara pelamar pekerjaan dan perwakilan dari majikan yang dilakukan untuk menilai apakah pemohon harus disewa. Wawancara adalah salah satu perangkat yang paling dasar digunakan untuk pemilihan karyawan. Wawancara bervariasi dalam tingkatan pertanyaan yang terstruktur, dari pertanyaan yang benar-benar tidak terstruktur dan bebas hambatan, hingga wawancara terstruktur di mana pelamar ditanyai daftar pertanyaan yang telah ditentukan dalam urutan tertentu. Wawancara terstruktur biasanya merupakan prediktor yang lebih akurat tentang pelamar mana yang akan menjadi karyawan yang sesuai. Ini menurut studi penelitian. Wawancara kerja biasanya mendahului keputusan perekrutan. Wawancara biasanya didahului dengan evaluasi resume yang diajukan dari kandidat yang tertarik. Mungkin dengan memeriksa lamaran kerja atau mencoba banyak resume. Selanjutnya, setelah penyaringan ini, sejumlah kecil calon karyawan dipilih. Peluang wawancara kerja potensial juga mencakup acara jaringan dan pameran karir. Wawancara kerja dianggap sebagai salah satu alat paling berguna untuk mengevaluasi calon karyawan. Ini juga menurut sumber daya yang signifikan dari pemberi pekerja. Namun, telah terbukti terkenal tidak dapat diandalkan dalam mengidentifikasi orang yang optimal untuk pekerjaan itu. Wawancara juga memungkinkan kandidat untuk menilai budaya perusahaan dan tuntutan pekerjaan. Beberapa putaran wawancara kerja dan atau metode pemilihan kandidat lainnya dapat digunakan jika ada banyak kandidat atau pekerja itu sangat menantang atau diinginkan. Putaran selanjutnya terkadang-kadang disebut wawancara screening, mungkin melibatkan lebih dari staf dan pemohon kerja, dan biasanya akan jauh lebih singkat dan kurang mendalam. Pendekatan wawancara awal yang semakin umum adalah wawancara telepon. Hal-hal ini sangat umum terjadi ketika kandidat tidak tinggal di dekat pemberi kerja dan memiliki keuntungan menjaga biaya tetap rendah untuk kedua belah pihak. Sejak tahun 2003, wawancara telah dilakukan melalui perangkat lunak konversi video seperti Skype. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar dapat lolos tahap wawancara. Yang pertama, memahami posisi pekerjaan yang kamu lamar.
Kedua, lakukan riset pada perusahaan. Yang ketiga, mencari informasi tentang pewawancara. Keempat, mempersiapkan pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. 5. Praktik menjawab pertanyaan. Yang keenam, mempelajari etika saat wawancara. Ketujuh, mempersiapkan barang apa saja yang harus dibawa saat wawancara. 8. Mencari tahu transportasi apa yang akan kamu gunakan. Ada 11 bahasa tubuh yang perlu diperhatikan saat tes wawancara kerja. Sopan santun tanpa pilih-pilih orang. Kebanyakan pelamar kerja hanya bersikap sopan pada orang yang akan mewawancarai mereka. Padahal, kamu tidak hanya harus lulus tes wawancara kerja. Bila kamu diterima, kamu akan terus bertemu dengan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di kantor tersebut, bahkan termasuk satpam dan petugas kebersihan. Lagi pula, bukan tidak mungkin loh, salah satu dari mereka akan mengadu kepada wawancara bila melihat kamu melakukan hal yang kurang baik di dalam wawancara atau di luar wawancara. Misalnya, bersikap kasar pada petugas kebersihan yang tanpa sengaja menyenggol kamu. Saat wawancara memasuki ruangan, segeralah berdiri dan menyambut mereka dengan sopan, seperti dengan bersalaman dan melakukan kontak mata. Tunggulah hingga mereka duduk sebelum mempersilahkan kamu duduk kembali. Menjabat tangan jarang diperhatikan, namun justru sangat penting dalam tes wawancara kerja. Dari ketegasan genggaman tangan, pewawancara bisa langsung tahu bahwa seberapa kuat keinginan kamu untuk lolos dalam tes wawancara kerja ini. Bila genggaman terlalu lemah, kamu akan terlihat sebagai sosok yang tidak percaya diri atau malas. Bila genggaman terlalu kuat, kamu justru akan menakuti pewawancara dengan sikap agresifmu. Usahakan menggenggam tangan mereka cukup erat saat bersalaman, namun jangan sampai terkesan ingin meremukkan tangan mereka. Menjaga kontak mata dengan pewawancara. Seperti yang sudah disebutkan, kontak mata adalah hal yang paling penting yang harus kamu perhatikan. Nah, sama seperti soalnya menjabat tangan, jangan sampai menghindari tatapan pewawancara, tapi juga jangan memelototi mereka. Tetaplah dengan cara biasa agar tidak gagal tes wawancara kerja. Selama tes wawancara kerja, bolehlah sesekali menatap ke arah lain bila khawatir pewawancara merasa tidak nyaman ditatap terlalu lama. Namun jangan melakukan dengan tiba-tiba alias mengagetkan. Cobalah mengalihkan perhatian sekilas dengan membetulkan kerah jas misalnya. Selanjutnya, mengangguk saat menyimak pewawancara. Ingat, meski perlu, jangan sampai kamu mengangguk terlalu sering alias berlebihan.
pewawancara profesional pasti akan menyadarinya dan hal itu berpengaruh besar untuk tes wawancara kerja kamu. Misalnya, mengangguk pada saat kamu harusnya menggeleng untuk menyatakan keberatan boleh kok. Tidak ada salahnya untuk bertanya kepada pewawancara mengenai hal yang belum kamu pahami daripada sok tahu namun salah. Lebih baik begitu. Toh belum mengetahui semua hal tentang pekerjaan incaran maupun perusahaan tersebut. Kamu akan mendapatkan kesempatan tersebut bila terpilih untuk mengikuti pelatihan di sana. Posisi tanganmu saat wawancara kerja. Jangan menjelangkan lengan di depan dada. Ini sebabnya termasuk pengetahuan umum yang terkait dalam tes wawancara kerja. Kamu akan terlihat sebagai sosok defensif atau sulit untuk terbuka. Dalam beberapa hal, menggerakkan tangan dapat membantumu berekspresi saat kamu hendak menyampaikan sesuatu. Namun hindari juga terlalu sering menggerakkan tangan. Memang kamu akan terlihat sangat ekspresif, namun sekaligus mengganggu. Postur duduk. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, postur duduk yang membungkuk sama saja langsung menggagalkan tes wawancara kerja kamu. Berusahalah agar duduk tegak dan lebih baik sedikit condong ke depan. Namun, sebaiknya posisi duduk juga jangan terlalu maju ke depan dan yang memberi kesan kamu agresif. Jangan juga duduk terlalu tegak. Namun, jangan terlalu kaku. Reflekskan bahumu sedikit untuk menunjukkan sikap santai namun tetap percaya diri dan siap mendengarkan. Kata siapa? Kaki kamu luput dari perhatian mereka. Mungkin ini terdengar agak seram, namun posisi kamu saat duduk pun tidak luput dari perhatian si pewawancara. Agar tes wawancara kerja kamu berjalan lancar, usahakan kaki menyentuh lantai dan tidak menyilang. Selain lebih refleks, kamu lebih refleks. Terlalu lama menyilangkan kaki berpotensi membuat kamu kesemutan. Sama seperti tangan yang terlalu banyak gerak menggoyang-goyangkan kaki juga bukan gestur yang bagus. Bahasa tubuh ini menyiratkan dua kemungkinan kepada pewawancara. Pertama, kamu gugup sekali, atau yang kedua, bosan setengah mati. Selanjutnya, terlalu banyak mengulang gerakan tanpa sadar juga berbahaya. Misalnya, kamu terlalu sering dalam mengulang gerakan tanpa sadar juga berbahaya. Misalnya, kamu sering sekali menyentuh dagu, menarik-narik rambut, atau menggigit bibir. Yang paling bahaya bila ternyata kamu masih punya kebiasaan menggigit kuku jari. Yang ada, tes wawancara kerja tidak berakhir dengan baik akibat kebiasaan menjijikan tersebut karena gugup. Jangan sampai hal-hal ini tertangkap mata pengacara yang bisa berakibat mereka mengajukan pertanyaan menjebak. Alamat kegugupanmu semakin jelas. Bolehlah menarik napas pelan-pelan sekali. Namun, jangan sampai terdengar keras alias mendengus. Intinya adalah kamu sedang mencoba menenangkan diri.
boleh berwajah ramah, asal tidak berlebihan. Jika kamu terlalu datar sehingga disangka judes, lebih baik cobalah tersenyum. Namun, bila terlihat terlalu riang, tidak hanya lebih mengerikan, kamu juga malah akan terlihat palsu. Wajar sekali bila kamu sangat menginginkan untuk lolos dalam tes wawancara kerja tersebut. Boleh saja berwajah ramah, asal tidak berlebihan. Tersenyumlah sewajarnya untuk menunjukkan kepribadianmu yang sangat antusias. Menguap. Oh tidak, mungkin kamu kurang tidur selama sebelum tes wawancara kerja. Entah karena emang terlalu gugup untuk tidur nyenyak atau memang ada sebab lain. Meskipun lelah, sebaiknya jangan sesekali menguap di tengah tes wawancara kerja. Ini benar-benar berbahaya. Menguap tidak hanya pertanda kamu kurang bisa membagi waktu dan juga kondisi tubuh. Bisa jadi menguap akan menyinggung pewawancara karena menganggap kamu bosan berada di ruangan tersebut dengan mereka atau tidak menghargai penjelasan mereka. Mau dapat kerja dengan cara itu? Jangan harap. Jangan memainkan benda yang ada di atas meja. Nah, itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan pada saat tes wawancara. Dan ini adalah beberapa percakapan yang terjadi pada saat interview. Biasanya, seorang pewawancara pertama-tama akan mengucapkan, "Selamat pagi, James," dan dia akan menyebutkan nama mereka seperti, "Selamat pagi, James. Nama saya Dean." Dan kamu akan menjawab, "Selamat pagi. Senang bertemu denganmu, Pak Dean." Lalu bos akan mempersilahkanmu duduk. Silahkan duduk dan mulai perkenalkan tentang diri Anda. Nah, di sini kamu harus benar-benar menjawabnya sesuai dengan apa yang telah kamu pelajari, seperti yang dijawab seorang calon karyawan yang akan masuk ini. Terima kasih. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Saya baru lulus dari Universitas Lambung Mangkurat jurusan Manajemen Keuangan. Saya kini mencari perusahaan di mana saya dapat menerapkan kemampuan saya sementara belajar dalam waktu yang bersamaan. Lalu, bos akan bertanya, "Kami ada lowongan pekerjaan untuk asisten keuangan. Apakah Anda tertarik dengan posisi tersebut?" Lalu, kamu akan menjawab, "Saya jurusan manajemen keuangan dan sangat berminat dalam belajar dari perusahaan Anda." Lalu bos akan bertanya, "Apakah Anda punya pengalaman pekerjaan?" Dan kamu menjawab, "Saya pernah magang ketika menyelesaikan kuliah. Saya adalah pekerja keras dan akan bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi standar perusahaan." Dan di sini sepertinya pewawancara senang dengan jawaban Anda. Seperti yang dikatakan oleh para wawancara ini, "Bagus sekali. Apakah Anda tidak keberatan untuk bekerja sampai larut malam mengenai sistemnya?" Dan kamu akan menjawab, "Saya sangat paham bahwa sebagai pendatang baru, saya perlu memberikan performa terbaik." Dan akan ada sesi di mana pewawancara menanyai apakah kamu punya pertanyaan yang akan diajukan.
seperti wawancara ini. Apakah Anda punya pertanyaan? Apabila kamu memiliki pertanyaan, ajukan saja. Seperti karyawan ini, bagaimana dengan gaji dan insentif? Mereka akan lebih terbuka apabila kamu mengajukan pertanyaan, dan mereka mungkin akan menjawab. Pegawai yang baru lulus akan mendapat gaji sekitar 4 juta. Itu mungkin standar gaji mereka untuk karyawan baru. Dan kamu akan menjawab, oke, bagus sekali. Kali ini akan segera menghubungi Anda. Dan wawancara ditutup. Dan juga pewawancara akan berterima kasih untuk waktunya, seperti pada penjelasan kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Nah, itu tadi beberapa percakapan yang terjadi di dalam wawancara. Sekian, terima kasih.